Pemirsa, hari ini Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI kembali menggelar sidang paripurna dengan agenda pengesahan jadwal acara sidang dan pembentukan fraksi atau kelompok DPD. Sidang paripurna kedua MPR RI ini digelar di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta. Siang ini dari agenda yang dijadwalkan akan digelar pada pukul 10 pagi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian jam 2 sore nanti sampai jam 6 sore akan digelar rapat fraksi atau kelompok atau DPD yang mengagendakan pemilihan calon pimpinan MPR RI dari masing-masing fraksi atau kelompok DPD. Sementara itu Ketua Sementara MPR RI Guntur Sassono mengatakan penetapan pimpinan MPR RI periode 2024-2029 baru akan ditetapkan besok, Kamis 3 Oktober 2024. Rekan Yunia Harsari sudah berada di Gedung Wakil Rakyat saat ini di Kompleks Parlemen RI Senayan, Jakarta. Selamat siang Yunia, bagaimana jalannya sidang paripurna MPR saat ini? Selamat siang, Anggi. Bisa kami laporkan dari Kompleks Senayan, Jakarta bahwa saat ini sidang paripurna MPR RI kedua periode 2024-2029 masih terus berlangsung. Memang berdasarkan informasi yang kami peroleh sebelumnya dari Sekjen DPR RI, acara ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun berdasarkan pantauan kami ini mundur dari jadwal dan baru dimulai sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan daftar hadir yang bisa kami konfirmasi hingga tadi pembukaan di pukul 10.35 waktu Indonesia Barat, ada 470 anggota dewan yang terpantau hadir di dalam ruang rapat paripurna 1 dan saat ini masih tengah mengikuti agenda dari sidang paripurna kedua MPR RI masa periode 2024-2029 yang tengah berlangsung di dalam saat ini, Anggi dan juga pemirsa. Ini adalah secara bergiliran fraksi-fraksi yang ada di parlemen ini membacakan susunan kepengurusan untuk fraksi di MPR RI, termasuk ini di dalamnya juga menyampaikan siapa yang kemudian disepakati untuk menjadi ketua fraksi MPR RI, lalu kemudian sekretaris dan juga bendahara. Terkhusus tadi kami mencatat untuk fraksi Nasdem di MPR RI, tadi perwakilannya sudah mengumumkan kepada para anggota parlemen dan juga pimpinan sementara MPR RI ini bahwa nantinya dari fraksi Nasdem akan kembali mengusulkan nama Lestari Murdiat untuk dicalonkan sebagai pimpinan MPR RI periode 2024-2029, yang artinya ini Lestari Murdiat akan menjadi pimpinan dari MPR RI untuk periode kedua setelah sebelumnya juga menjabat di jabatan yang sama untuk periode 2019-2024. Seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, Anggi dan juga pemirsa, sidang kali ini beragendakan pengesahan rancangan acara sidang paripurna dan pembentukan fraksi atau kelompok DPD. Nah, nanti akan ada lagi lanjutannya di pukul 14 waktu Indonesia Barat dan baru akan ditentukan kemudian siapa yang akan menjadi ketua MPR RI untuk periode 2024-2029 ini besok begitu. Tapi memang kalau kita melihat seperti apa dinamika yang ada di Kompleks Senayan, Jakarta, diperkirakan seluruh rundown begitu ya atau tata acara ini diperkirakan bisa akan dipercepat begitu, mengingat sejauh ini untuk DPR sendiri lalu juga DPD sendiri ini sudah terbentuk begitu kepemimpinannya, sehingga diprediksi untuk MPR sendiri akan lebih cepat. Kalau kita melihat seperti apa dinamika yang terjadi kemarin untuk DPR RI dan juga DPD RI begitu, memang ada yang berbeda kalau kita bandingkan seperti apa penunjukan pemilihan begitu ya dan juga pelantikan dari ketua DPR RI dan juga ketua DPD RI. Kalau ketua DPR RI kemarin bisa terpilih secara lumayan mulus begitu progresnya atau prosesnya, tapi untuk DPD RI seperti yang sudah disampaikan sebelumnya juga memang cukup pelik begitu, ada hujan interupsi di sidang DPD RI. Nah, kita akan nanti saksikan bersama, Anggi dan juga pemirsa,
pemirsa seperti apa kemudian nanti proses pemilihan dan juga nanti pelantikan untuk Ketua MPR RI periode 2024-2029. Sementara ini ada nama yang beredar yang nanti diduga menjadi calon kuat Ketua MPR RI, yakni adalah anggota Dewan sekaligus Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang diprediksi akan menjadi atau menjabat sebagai Ketua MPR RI. Kami kemarin sempat bertanya kepada salah satu anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan karena memang ini menarik untuk mengetahui begitu ya seperti apa pandangan dari PDI Perjuangan yang sudah menempatkan kader terbaiknya di Ketua DPR RI. Nah, disampaikan bahwa memang itu menjadi hal yang wajar saja ketika kemudian ada sosok begitu atau ada anggota dewan yang kemudian ditempatkan di kursi Ketua MPR RI yang berasal dari partai politik pengusung dari presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Kalau memang diketahui bahwa Prabowo Subianto ini merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, yang artinya ini memang menjadi hal yang wajar begitu kalau memang nantinya akan ada anggota dewan yang akan mengisi jabatan dari Ketua MPR RI tersebut. Dan memang sejauh ini yang berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan, memang Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang akan diusulkan oleh fraksi Gerindra untuk menjabat sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029. Namun kita masih akan lihat seperti apa dinamika ke depannya, Anggi. Baik, Yunia Harsari melaporkan dari Senayan, Jakarta. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.